Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan presentasi terkait analisis pola penjualan menggunakan CRISP DM dengan regresi. Kami dari kelas Bisnis Big Data MJ827. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Muhammad Fitra Safarudin, yang kedua ada Franky Pratama, yang ketiga ada Deviranda Wahyudi, yang keempat ada Maheta Leo Dani Febiola, yang kelima saya sendiri Muhammad Rizkullah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi yang pertama. Latar belakang dan tujuan bisnis, di mana latar belakang pada tugas kali ini adalah dalam pasar retail yang dinamis, perusahaan wajib mengalokasikan sumber daya pemasaran dan logistik secara efisien. Analisis pola penjualan membantu memahami karakteristik pembeli dan tren waktu pemesanan agar strategi tidak salah sasaran. Sedangkan tujuan utama dari analisisnya adalah yang pertama, prediksi pendapatan, di mana memprediksi tren nilai sales di masa depan. Yang kedua, pemetaan wilayah, yaitu mengidentifikasi region penyumbang pendapatan tertinggi, serta yang ketiga adalah segmentasi produk yang bertujuan untuk menemukan kategori produk yang paling menguntungkan. Bagian selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah adapun deskripsi data set retail yang dibawakan oleh kelompok kami. Yang pertama, mempunyai sebanyak 9.800 baris data transaksi historis, di mana terfokus dalam demografi, lokasi, segmentasi pembeli, dan hierarki produk. Dan kondisi awal dari data kelompok kami itu sebagian besar lengkap kecuali 11 missing value pada postal code. Adapun variabel utamanya adalah order date and ship date, yaitu waktu transaksi dan pengiriman. Yang kedua, segmen berupa consumer, corporate, atau home office. Yang ketiga, terdiri dari region dan set, yaitu wilayah operasional geografis. Dan yang terakhir, kategori and sales, yaitu kategori produk dan nilai pendapatan. Sekian bagian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan slide data preparation itu terdiri dari 9.800 baris transaksi retail mulai dari Januari 2015 sampai Desember 2018. Setelah kita lakukan yang pertama metodenya itu adalah missing value, itu lo mengisi nilai kosong partial code semuanya Burling Vermont diamputasi jadi 050401 disimpan sebagai teks 5 digit. Yang kedua, mencari duplikasi yaitu satu baris identik itu row ID 3406 dan 3407 itu dihapus. Jadi format tanggal, order dan ship date, teks hari bulan tahun diubah menjadi date time. Itu 0 gagal, semuanya aman. Yang keempat, reduksi kolom, country dibuang, varian 0, hanya United States. Row ID juga dibuang, karena itu hanya sekedar indeks. Yang kelima, variabel baru, kita akan buat variabel baru, lead time, order, year, month, quarter, year, month, day name, sales cap, and log sales. Jadi dari 5 tahap ini, bisa kita dapat 9.799 dari 9.800 baris. Ada 20 missing value yang tersisa, ada 2 kolom yang dibuang, dan 9 dibentuk. Pendapatan ada di baris outliner itu sekitar 64,33%. Selanjutnya data yang siap dimodelkan untuk analisis regresi ditetapkan pada agregat bulanannya. 48 periode terdiri dari 18 kolom. Itu variabelnya kita bisa lihat ada total sales, time, ada bulan, jumlah transaksi, subkategori, segmen, region, ship mode. Jadi ada peran, dependen yang dimodelkan sebagai Y, independen X1, independen X2 sampai X12, validasi, X level transaksi, dan bukan prediktor. Dasar pemilihan, total pendapatan per bulan 48 observasi, indeks waktu 1 sampai 48, korelasi 0,498 dengan Y. Zaman musiman basis Januari menaikkan R kuadrat ke 0,89, 0,879. R sama dengan 0,928 tapi baru diketahui setelah periode berakhir. Jadi ETA 0,199, prediktor
faktorial terkuat, PTA sama dengan 0. Di variasi pendapatan terjelaskan untuk R2 25% untuk tren waktu saja dan 80% untuk tren waktu plus dummy bulan. Sekian dari saya, terima kasih. Langsung saja ke bagian saya, yaitu bagian pemodelan. Nah, di sini menggunakan 3 model ya. Yang pertama yaitu prediksi pendapatan berbasis waktu. Model dan persamaan regresinya menggunakan regresi linear sederhana dengan Y yaitu total sales dan X yaitu waktu periode bulan pertama sampai bulan ke-48. Untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus B X, di mana A itu adalah 25,330,5 dan B yaitu 888,94. Maka diperoleh persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 25,330,5 ditambah 888,94 X. Untuk keterangan intercept yaitu A sama dengan 25,330,5 dan koefisien regresi yaitu B sama dengan 888,94. Lalu untuk interpretasinya itu setiap kenaikan satu periode 1 bulan diperkirakan akan meningkatkan total sales sebesar kurang lebih 888,94. Lalu koefisien bernilai positif sehingga terdapat tren penjualan yang cenderung meningkat seiring waktu. Untuk evaluasi model waktu ada koefisien determinasi atau R2 sama dengan 0,248 yang artinya di sini sekitar 24,8% varian total sales dapat dijelaskan oleh faktor waktu atau tren, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain seperti musim, jumlah transaksi, promosi, kondisi pasar, dan sebagainya. Terlihat bahwa meskipun terdapat fluktuasi bulanan yang cukup besar, arah garis regresi cenderung naik, menandakan adanya pertumbuhan penjualan dari waktu ke waktu. Untuk yang nomor 2 itu adalah pemetaan potensi wilayah. Kita menggunakan data agregat wilayah dengan Y sama dengan total sales dan X adalah transaksinya. Persamaannya masih sama, Y sama dengan A plus B X. Untuk intercept atau A-nya adalah 823,66 dan koefisien regresi B sama dengan 226,65 dan R kuadrat sama dengan 0,9642. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 823,66 ditambah 226,65 X. Untuk interpretasinya, jika jumlah transaksi bertambah 1 transaksi, maka total sales diperkirakan naik sebesar 226,65. Lalu nilai R kuadrat sama dengan 0,9642 menunjukkan bahwa sekitar 96,42% variasi total sales dapat dijelaskan oleh jumlah transaksi, sehingga hubungan keduanya sangat kuat. Terlihat pada pola positif dan hampir linear, semakin banyak transaksi, semakin besar total sales. Nah, di sini kesimpulannya, hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan persamaan, yaitu Y sama dengan 823,66 ditambah 226,65 X dengan koefisien determinasi R2 sama dengan 0,9642. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap transaksi berpengaruh positif terhadap total penjualan dan mampu menjelaskan 96,42% variasi total penjualan. Lalu yang ketiga itu adalah kita menggunakan data analisis segmen dan produksi. Segmen dan produksi di sini untuk persamaan regresinya masih sama ya. Untuk Y sama dengan total sales dan X adalah transaksi. Persamaannya Y sama dengan 52336,1 ditambah 65,13 X. Nah, ini untuk interpretasinya, setiap kenaikan satu transaksi diperkirakan meningkatkan total sales sebesar 65,13. Nilai
untuk nilai R kuadrat sama dengan 0,078, berarti hanya sekitar 7,8% variasi total sales yang dapat dijelaskan oleh jumlah transaksi saja. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti rate sales, kategori produk, dan segmen pelanggan memiliki pengaruh yang lebih besar seperti itu. Untuk interpretasinya, yaitu sebaran titik cukup lebar sehingga hubungan antara jumlah transaksi dan total penjualan tidak terlalu kuat. Hal ini terjadi karena adanya produk dengan transaksi sedikit tetapi nilai penjualan sangat tinggi. Seperti itu. Untuk hubungan antar transaksi dan total sales bersifat positif namun relatif lemah. R kuadrat sama dengan 7,8% karena total sales secara logis dipengaruhi oleh jumlah transaksi dan nilai-nilai rata-rata penjualan sekaligus. Seperti itu. Sekian dan terima kasih untuk bagian saya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai evaluasi dan rekomendasi strategis. Mengenai kesimpulan utama yang dapat kami sampaikan yaitu pola penjualan dipengaruhi oleh multifaktor. Tren waktu memberikan gambaran umum, volume transaksi sangat menentukan skala wilayah. Sementara karakteristik produk memerlukan pendekatan multivariabel yang lebih mendalam. Kemudian untuk rekomendasi bisnis yang dapat kami berikan yaitu yang pertama adalah dorong transaksi, yaitu dengan memberikan promosi, diskon berkala, dan program loyalitas untuk mendongkrak penjualan wilayah. Kemudian yang kedua adalah evaluasi komprehensif, yaitu dengan menggabungkan analisis waktu, musim, dan karakteristik segmen produk untuk keputusan yang lebih akurat. Baik, berikut presentasi yang kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.